semuanya, perkenalkan nama saya M. Chandra Heridianto, dengan NIM 0554919937. Saya dari UT Surabaya dengan prodi tentunya Sistem Informasi. Hari ini saya akan membawakan tugas 3 dari mata kuliah struktur data. Kita punya 2 soal. Kali ini kita akan membuat program pencarian, sama-sama program pencarian dengan algoritma DFS dan BFS, Depth First Search sama Breadth First Search, gitu ya. Dua-duanya sama-sama program pencarian dan kita membuat gunakan graf 8 node, sama-sama 8 node yang mewakili A1, A2. Ini kita bebas ya, hubungannya bagaimana. Lalu kita harus sama-sama mencari angka n pada graf tersebut dan akan dijelaskan tahap-tahap proses untuk pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke. Sebelum kita mulai, saya di sini sudah ada untuk tujuannya ya gitu kan, gambarnya kita akan bagaimana nanti gitu kan. DFS sedikit penjelasan. DFS itu menggunakan sistemnya stack gitu kan, jadi dia akan menelusuri satu jalur sampai habis dulu baru akan balik. Dengan contoh berarti 0 ada 2 cabang, dia akan masuk ke cabang 1, ada 2 cabang lagi dengan 4. Setelah butuh dia akan balik ke 5, buntu dia balik lagi. Begitu pula sama 2, ada 2 cabang ketiga, 3 ada 1 cabang sampai terus baru balik lagi sampai nanti akan menemukan yang namanya target. Itu dan BFS ya di first search ya, sistemnya queue. Jadi antrian. Jadi analoginya kayak menses data dan akan memasukkan semua tetangganya ke belakang antriannya. Akan lanjut ke tetangga level 2 setelah semua tetangga level 1 baru disensus. Maksudnya dari tempat 0 ini ya kita ada 2 tempat lagi, ada 1 dan 2. 1 dan 2 kita masukkan ke antrian gitu kan. Kita proses antrian nomor 1. Nomor 1 apakah sama dengan target? Enggak gitu kan. Ibarat kata kita targetnya adalah angka 7. Apakah 1 sama dengan target? Enggak. Dan apakah ada tempat yang bisa dikunjungi? Itu true gitu kan. Nah, 3 dan 6 ini akan masuk ke belakang antrian. Jadi antriannya ada 2, 3, 6. Seterusnya mensensus semua data pelan-pelan satu-satu sampai nanti akhirnya ketemu target. Bagaimana hasilnya? Kita akan lanjut untuk membuat program. Oke. Di sini akan saya tuliskan dulu yang pertama DFS, nanti akan langsung saya jelaskan programnya di akhir. Baik, akan saya jelaskan kali ini. Saya sudah selesai ya menulis semuanya dari awal dan saya jelaskan dulu detailnya. Buat Java utility kita mengimport utility Java, lalu private intv dan private linked list. Nanti kita seperti membuat tempat ya. Jadi kita akan membuat tempat dimana dia nanti isinya int v sama linked list gitu kan, sama dia linked listnya isinya integer, jadi integer itu berarti angka gitu. Jadi dan kenapa pakai private itu kita hanya bisa menjalankan tugas ini di kelas yang private, itu di sini gitu kan, hanya private di kelas ini aja gitu. Untuk lanjut
kita ini INTV ini DFS namanya ya, sama nama file yang saya buat. DFS itu untuk V ini dia untuk memasukkan angka ke dalam array yang V kita. Jadi V yang besar sama dengan V kecil gitu kan, sama aja. Jadi semasukkan angka untuk di tempat yang dibuat tadi, kotak ini, arraynya. Lalu lanjut untuk ADC new linked list, ini seperti kita membuat lemari gitu, membuat lemari untuk menyimpan nanti angka-angka yang akan kita cari gitu kan. Jadi ada beberapa angka yang sudah dibuat akan kita cari dan kita menyimpannya di ADC new linked list ini. Terus lanjut, ini untuk for INTI, ini untuk loopingnya. Jadi INTI itu sama dengan 0 adalah indeks, dan kita di sini total ada 10 data. 10 data di sini. Kita total dia nanti akan dari indeks 0, terus indeks 1, indeks 2, indeks 3 begitu. Begitu terus sampai nanti akhirnya, sebentar ini saya hapus dulu. Oke. Nah, sampai nanti akhirnya sampai ke indeks yang terakhir yang kita buat, berarti ada 9 ya begitu. Terus lanjut di sini ya tadi. Nah, IDC void add ini untuk kita menambahkan namanya membuat NTV dan NTW. Jadi kayak membuat tempat baru lah gitu, dua tempat. Jadi tempat awal dan tempat tujuan. Tempat awal sebagai awalnya tempat nyimpan dan tujuannya sebagai targetnya. Lalu ADJV sama ADW. Jadi kita akan membuat tempat V, lalu untuk W-nya akan kita isi satu angka. Jadi ada tempat ada angkanya, ada tempat ada angkanya gitu. Jadi bisa ada tempat tapi nggak ada angkanya juga bisa. Jadi itu untuk menyimpan. Jadi kan sudah buat V sama W, kita bisa isi di sini untuk angkanya itu yang pertama, dan ini adalah ini tempatnya, ini adalah isinya. Lalu lanjut untuk boolean, ini kita membuat perintah. Jadi CNTV to visit sama target. Jadi kita membuat perintah agar jalan dari awal, terus mendeteksi tempatnya, lalu kita apakah di tempat itu ada namanya angka targetnya. Terus lanjut cek tempat ke, ya ini adalah sistem. Jadi kalau ada tempat yang bisa visit, itu true, ada tempat, dia akan menulis cek tempat ke berapa ke tempat itu. Tuh. Lalu kalau di tempat itu angkanya adalah target, maka ya dia akan ngeprint target ditemukan di tempat ke yang dia cek gitu kan. Lalu return true. Terus lanjut, kalau di tempat itu bukan target, maka dia akan lanjut ke tempat selanjutnya, ya, ke nomor selanjutnya yang kita di sini. Nah, di sini ibarat kata kita mau cari nomor 9. Di sini kan 1 bukan 9, maka dia lanjut ke 4 nggak ada isi tapi di 4 kosong, dia balik lagi gitu kan. Jadi dia karena nggak ada, maka returnnya false. Karena nggak ada, returnnya true. Terus kalau ini enggak, jadi ya false, jadi benar. Terus kita lanjut di sini. Saya membuat void ya DFS ini. Jadi membuat boolean baru. Kalau nanti si angka targetnya itu kita nggak ketemu atau nggak ada di dalam tempat yang kita buat, maka dia akan mengeprint namanya angka plus target, terus tidak dapat ditemukan dimanapun gitu. Jadi if nggak ketemu not ke ya, tanda pagar ini not nggak ketemu, maka sistem akan ngeprint ini gitu. Nah, di sini ada main code-nya. Main code ini untuk urutannya saya samakan dengan yang saya buat di sini ya, DFS gitu. Jadi saat programnya di start, kita bisa run. Maka di sini saya akan menargetkan namanya angka 7. Kita cek apakah urutannya benar.
kita cek tempat ke 0, lalu 0 ada punya 2 isi gitu kan. Maka selanjutnya adalah 1 dan 2. Maka karena DFS ini menggunakan sistemnya stack, jadi akan menelusuri sampai satu jalur sampai dalam, maka 1 dan 4 gitu kan. 1 bukan target, maka telusuri 4. 1 4 bukan target, balik ke 1 ada 5 kan. 5 bukan target, balik lagi ke 0, ada 2 bukan target, balik lagi ke 3, ada 3, maksud saya bukan balik, maksudnya lanjut ke isi ketiga dan 9 karena ada 2 antrian. 3 ada isi, dia masuk ke 6. 6 ada isi, dia ke 7. Nah 7 ini sama dengan target, dia akan selesai stop di 7 dan dia nggak akan balik lagi ke atas begitu. Kalau di sini kita buat, kita akan mencari namanya angka 8, jadi kita akan mempunyai lebih panjang. Nah sama 0 1 4 5 2 3 6 7 ya kan, 3 6 7 7 nggak sama, nggak ada cabang lagi, dia balik lagi ke 2 lalu 9 dan 8, ketemu 8, dia stop. Nah gitulah untuk DFS first search. Jadi dia menggunakan sistem dia akan terus menelusuri satu jalur sampai buntu dulu, stuck, baru dia akan balik lagi dan akan mencari jalur lain. Setelah itu kita akan lanjut ke DFS. Baik, kita akan lanjutkan untuk ke BFS-nya ya. BFS sendiri kita menggunakan sistem trace sebagai ini ya. Kita grafiknya ada ini, kita bisa cari apapun gitu kan, di angka berapapun maksud saya. Maka dari itu akan saya teruskan dulu semuanya sama seperti yang DFS, baru nanti akan saya jelaskan untuk sistem kerjanya dan untuk grafiknya sendiri gitu. Apakah sistem kerjanya sudah sesuai sama urutan grafiknya atau belum? Jadi saya akan teruskan dulu. Baik, untuk code-nya sudah saya tuliskan ya semuanya. Di sini bisa kita cek juga untuk kesamaannya ya. Nah, di sini saya punya angka ada 0 isinya 12, 1 isinya 36, 2 isinya 47, 7 isinya 9, 6 isinya 5, dan 9 isinya 8. Begitu sudah sama, saat kita start programnya, maka dia akan mensensus semua tempat. Karena yang kita cari 8. Mensensus semua tempat, cek ke angka 0. 0 ada 2, ada 1, 2. Maka di 1, 2 dicek, terus 3, 6. 1, 2, 3, 6. Lalu 6 di sini kan antrian 1, terus 2, lalu 3, 6, 4, 7, 5, 9, dan 8. Jadi saat 1 dia memasukkan ini ke belakang sini. 2, 4, 7 ke belakangnya 3. Begitu. Jadi sampai nanti angkanya ketemu di 8. Saat kita rubah, angkanya menjadi angka yang tidak ada di sini. Oleh kata saya mau mencari 11. Maka dia mengecek semuanya
maka dan tidak target angka 11 tidak ditemukan dimanapun. Sama halnya dengan CDFS. Saat DFS ini saya isikan angka 12, maka DFS juga angka 12 tidak dapat ditemukan dimanapun. Begitu. Jadi dua-duanya sudah selesai untuk pembuatan program pencarian angka dan sudah saya jabarkan tahap proses dan pencariannya. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Ini semuanya sudah sama. Sudah saya gambarkan juga grafiknya. Maka saya ucapkan terima kasih. Semoga tutorial kali ini lancar dan semua ilmu yang kita dapatkan sama-sama bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.